Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar PKT dan review pembelajaran. Hari ini kita akan belajar pendidikan karakter Tarakanita, tema sikap tabah dan berdaya juang. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu yuk tujuan belajar PKT. Tujuan belajar PKT yang pertama adalah mengetahui sesama yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, menumbuhkan sikap peduli dengan sesama. Mari kita belajar bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Mari Berbagi. Bagaikan roti yang diberkati, dipecah lalu dibagi. Itulah hidup yang ekaristis, diutus untuk berbagi. Berbagi dengan cinta kasih, berbagi, mari kita berbagi. Semua harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Betapa indah bila berbagi pada yang papa dan miskin. Berbagi dengan cinta kasih, berbagi, mari kita berbagi. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa lagunya? Kalau belum, kalian bisa putar video ini lagi ya anak-anak ya. Nah, di dalam syair lagu tersebut kita diajak untuk saling berbagi dengan sesama dan berbagi dengan penuh cinta kasih tanpa membeda-bedakan ya anak-anak ya. Nah, manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain atau teman. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri. Berteman tentu saja tidak hanya pada saat kita merasa senang dan gembira, tetapi juga pada saat suka maupun duka. Pada saat orang lain atau teman dalam keadaan sulit, kita harus membantu. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Ayo amati gambar-gambar di bawah ini ya anak-anak. Gambar di samping adalah beberapa contoh gambar sesama kita yang sangat membutuhkan bantuan kita. Gambar pertama, ini merupakan gambar sesama kita yang terkena musibah bencana alam, yaitu gempa bumi. Ya anak-anak ya, rumahnya hancur seperti ini. Nah, gambar kedua, ini adalah saudara kita yang membutuhkan bantuan kita dengan segala kekurangannya. Untuk gambar yang ketiga, ini gambar sesama kita yang terkena musibah banjir. Dan gambar yang keempat adalah terkena musibah tanah longsor.
Nah, anak-anak, dengan berbagi dan memberi bantuan sekecil apapun itu sangat berarti bagi mereka ya anak-anak ya. Nah, berikutnya dari beberapa hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa satu, semua manusia adalah sesama kita sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, sesama kita yang menderita mengalami beberapa kesulitan hidup. Dan kita perlu saling membantu satu sama lain. Mari berbagi ya anak-anak hebat. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita lanjutkan dengan review pembelajaran. Pada hari ini kita akan review pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, dilanjutkan subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 4. Sebelum kita melanjutkan review hari ini, terlebih dahulu kita akan lihat apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengenal cara duduk saat menulis dan cara memegang pensil yang tepat. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri karya cetak 2 dimensi. Yang ketiga, menunjukkan cara meletakkan buku yang tepat saat menulis dan jarak yang baik antara mata dan media menulis. Yang keempat, dapat menyebutkan gambar kegemaran anggota keluarga di rumah dengan tepat. 5. Dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan kubus dengan tepat. 6. Mampu melaksanakan aturan di rumah. 7. Mampu meragakan gerakan cepat dan lambat anggota tubuh dalam suatu gerak tari dengan tepat dan percaya diri. Demikian tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Berikutnya mari kita mengamati gambar di bawah ini. Anak-anak pernah melakukan kegiatan seperti gambar tersebut? Pasti pernah ya. Ya, ini adalah gambar kegiatan kerja bakti di rumah atau membersihkan rumah bersama. Di dalam kegiatan tersebut ada suatu aturan yang harus ditaati, yaitu kita harus saling membantu dan bekerja sama sehingga pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan. Nah, berikutnya kita coba jawab kembali pertanyaan berikut ya anak-anak ya. Pasti masih ingat jawabannya kan anak-anak? Ya, yang pertama, apa yang dilakukan Didi dan keluarga? Ya, membersihkan rumah. 2. Mengapa mereka harus membersihkan rumah? Supaya rumah bersih dan sehat. Yang ketiga, coba ceritakan aturan yang dilakukan saat membersihkan rumah. Saling membantu dan bekerja sama. Oke, anak-anak, sudah mengerti ya? Nah, selanjutnya, ayo anak-anak kita berlatih kembali. Berilah tanda centang yang menunjukkan perbuatan sesuai aturan dan tanda silang yang menunjukkan perbuatan tidak sesuai aturan di rumah. Yang pertama, rumah dibersihkan supaya rapi. Kira-kira ini sesuai aturan nggak ya sayang ya? Ya, ini adalah sesuai aturan. Yang kedua, yang bertugas membersihkan rumah hanya ayah dan ibu. Kira-kira centang atau silang? Ya, silang, karena yang bertugas itu kita semua atau seluruh anggota keluarga. Ketiga, selesai bermain, mainan harus dibereskan. Kira-kira centang atau silang anak-anak? Ya, centang. Dan yang keempat,
aturan di rumah harus ditaati. Centang atau silang? Oke, centang. Nomor 5, hadir di sekolah tidak terlambat. Kira-kira centang atau silang anak-anak? Oke, silang, karena ini bukan aturan di rumah ya sayang ya. Ini merupakan aturan di sekolah. Oke, anak-anak. Selanjutnya, apakah anak-anak masih mengingat jenis suatu gerakan ya? Nah, di sini ada beberapa jenis gerakan ya. Ayo kita coba. Kita akan memberikan pendapat dengan melengkapi tabel sesuai dengan jenis gerakannya, lambat atau cepat. Nah, dalam suatu gerakan itu ada gerakan cepat, sedang, dan lambat. Untuk mengingat kembali, yuk berikan pendapatmu ya anak-anak yuk. Yang nomor 1, daun berguguran. Kira-kira cepat atau lambat anak-anak? Ya, lambat. Yang kedua, burung terbang. Kira-kira cepat atau lambat? Oke, cepat. Ketiga, kucing berlari. Gerakannya cepat atau lambat anak-anak? Ya, ini juga cepat. Yang keempat, pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Kira-kira bagaimana? Lambat. Iya. Terus yang terakhir, ombak di pantai. Gimana anak-anak? Iya, lambat. Ya, begitu ya anak-anak ya. Ini adalah tentang gerakan cepat atau lambat. Nah, anak-anak sungguh luar biasa. Sekarang kita lanjutkan ya untuk pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ya anak-anak ya. Ini adalah cara Didi duduk saat belajar. Didi duduk dengan tegak. Kaki lurus ke bawah. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat cara duduk Didi kan? Sekarang ayo kita praktekkan. Ya, bagus, kalian sudah bisa. Sekarang kita juga akan menirukan cara memegang pensil dan cara duduk sesuai dengan gambar ya anak-anak ya. Coba lihat ini. Nah, Joni menggambar dengan buku diletakkan di atas meja. Duduk tegak dan juga memegang pensil dengan benar. Kalian bisa tirukan? Pasti ini juga bisa. Nah, anak-anak, Ibu lanjut ya. Sekarang kalian masih ingat dengan keluarga Nano? Ya, keluarga Nano mempunyai gambar kesukaan yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Yuk, untuk mengingatnya kita pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga Nano. Ayah Nano senang menggambar rumah dan gedung ya anak-anak ya. Ibu senang menggambar bunga. Nano senang menggambar binatang. Dan yang terakhir, Paman Nano suka menggambar kendaraan. Anak-anak, walaupun kesukaan mereka berbeda, namun keluarga Nano tetap rukun dan saling mengasihi. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali macam-macam bangun ruang. Nah, benda di sekitar kita memiliki banyak bentuk. Ayo kita amati gambar bangun ruang di bawah ini. Ya, ini ada balok, kubus, bola, tabung. Ya, anak-anak ya. Untuk saat ini, anak-anak baru belajar 4 bangun ruang saja. Ya. Anak-anak nanti bisa melihat video yang pernah Ibu putarkan ya anak-anak ya. Nah, semoga kalian akan semakin jelas.
Nah, berikutnya anak-anak, sekarang kita akan ingat kembali tentang menggambar dengan cara mencetak. Ada bermacam-macam alat untuk mencetak. Misalnya, daun, telapak tangan atau kaki, potongan buah, ini adalah buah belimbing, cetakan agar-agar, atau pelepah pisang. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Cara menggambar dengan mencetak, ini yang pertama, siapkan kertas gambar, cat air, piring kertas, dan potongan buah atau sayuran. Yang kedua, tuanglah cat air ke atas piring kertas. Gunakan piring yang berbeda untuk setiap warnanya, supaya tidak tercampur ya anak-anak ya. Yang ketiga, tambahkan sedikit air, lalu aduk rata. Cara yang keempat, celupkan permukaan potongan buah dan sayuran dalam cat air. 5. Cetaklah potongan buah dan sayur di atas kertas gambar. Yang keenam, buatlah gambar sesuai kreasimu. Nah, hasil karya mencetak atau menggambar kita sebut sebagai karya seni 2 dimensi. Ciri-ciri karya seni 2 dimensi adalah hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, atau hanya mempunyai 2 sisi. Berikutnya, tidak menempati ruang dan hanya bisa dilihat dari satu arah. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mengulang materi minggu ini. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih untuk semangatnya yang sungguh luar biasa. Dan terima kasih pula untuk Mama dan Papa yang selalu mendampingi anak-anak dengan sabar. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Anak-anak yang luar biasa. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.